Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Dan kalian harus tetap semangat untuk belajar. Nah, kali ini kita masuk di tema 4, subtema 1, pembelajaran 5. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari ya pada hari ini. Yang pertama tentang lagu-lagu yang bertangga nada diatonis mayor dan minor. Kemudian tentang manfaat menjaga kesehatan. Dan yang ketiga kita akan mengenal pantun jenaka. Akan ada pengertiannya dan contoh-contoh yang bisa kalian saksikan nanti ya. Baik, anak-anak mari kita ikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, bila kalian melihat pada gambar di situ ada seorang anak yang bernama Lani ya. Nah, si Lani ini sedang menyiram tanamannya anak-anak. Sembari menyiram dia juga bernyanyi loh. Nah, dia bernyanyi lagu Lihat Kebunku. Kalian pasti tahu kan lagu ini kan? Pasti kalian juga sudah sering menyanyikan lagu ini. Nah, Lani ini menyanyikan lagu Lihat Kebunku dengan penuh riang gembira, dengan penuh semangat. Oh, ternyata lagu Lihat Kebunku ini memiliki tangga nada diatonis mayor. Oleh karena itu, Lani menyanyikannya dengan penuh riang gembira. Nah, selain lagu Lihat Kebunku, kira-kira lagu apa lagi ya yang memiliki tangga nada yang sama dengan lagu Lihat Kebunku, yaitu yang bertangga nada diatonis mayor? Nah, anak-anak, jadi bisa kalian saksikan juga di situ ada partitur lagu Bintang Kecil. Nah, ini juga merupakan contoh lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Jadi memang kebanyakan lagu anak-anak itu memiliki tangga nada diatonis mayor ya anak-anak ya. Karena memang lagunya itu sifatnya riang gembira kalau untuk anak-anak. Nah, berikut ini lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Tadi sudah dinyanyikan oleh Lani Lihat Kebunku. Kemudian kalian juga melihat di sini ada partitur lagu Bintang Kecil dan juga ada lagu Pelangi-Pelangi. Tentunya masih banyak lagi lagu anak-anak yang memiliki tangga nada diatonis mayor. Baik, selanjutnya bagaimana dengan lagu yang bertangga nada diatonis minor? Nah, kalau lagu bertangga nada diatonis minor ini banyak ditemukan pada lagu anak muda, terutama lagu yang menceritakan tentang kesedihan hati. Itu cocok ya anak-anak ya dengan ciri-ciri lagu yang memiliki tangga nada diatonis minor, yaitu lagunya kurang bersemangat, bersifat sedih. Nah, seperti lagu Syukur yang kalian lihat partiturnya ini ya. Selain lagu Syukur, kira-kira lagu apa lagi ya? Ada lagu Gugur Bunga dan juga lagu berjudul Tuhan. Nah, anak-anak ya, jadi itu contoh-contoh lagu yang bertangga nada diatonis mayor dan minor. Namun anak-anak, kira-kira selain lagu yang sudah disebutkan tadi untuk lagu anak-anak tadi ya, itu juga ada lagu anak-anak yang bertangga nada diatonis minor. Nah, kira-kira apa ya? Kalian boleh mencari tahu ya di internet. Silakan. Nah, anak-anak, menurut penelitian di Swedia, bernyanyi seperti yang dilakukan Lani tadi ya, sangat bagus untuk menjaga kesehatan jantung dan paru-paru kita. Wah, berarti kalau orang itu sukanya menyanyi, mungkin orang itu akan lebih sehat, ya kan? Lebih riang gembira. Dan kenapa sih kok kita itu harus selalu menjaga kesehatan? Banyak sekali slogan-slogan atau iklan-iklan di sekitar kita yang meminta kita atau masyarakat secara umum untuk selalu menjaga kesehatan. Nah, kenapa sih kok kita harus menjaga kesehatan atau kenapa sih kesehatan itu kok penting? Ya tentunya biar tidak sakit begitu ya mungkin ya. Nah, karena kalau sakit kan tidak enak Pak. Jadinya kita harus menjaga kesehatan biar penting. Nah, ada beberapa hal di sini manfaat atau mengapa kesehatan itu penting, ya kan? Ada dua ya di sini, ada yang secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, yang secara langsung di sini anak-anak ya, yang pertama yaitu mengurangi pengeluaran. Maksudnya adalah kalau kita sakit, maka kita akan dirawat di rumah sakit.
Nah, kemudian kalau dirawat di rumah sakit itu atau mungkin hanya periksa ke dokter saja, itu akan membutuhkan biaya dan mungkin biayanya juga tidak murah. Sehingga ketika kita sehat ya, maka akan mengurangi pengeluaran biaya yang uh, tidak seharusnya kita keluarkan, bisa kita gunakan untuk yang lain maksudnya ya. Nah, yang kedua, mengapa kesehatan itu penting, yaitu menambah pemasukan. Tentunya kalau kita sehat, jadi kan kita tidak perlu biaya untuk berobat ya atau untuk pergi ke rumah sakit. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ketika tubuh itu sehat, maka seseorang itu bisa bekerja dengan baik, ya kan? Bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga seseorang itu bisa menghasilkan pendapatan yang lebih baik juga gitu ya dengan tubuh yang sehat. Kalau dengan tubuh yang sakit, mungkin seseorang itu tidak bisa bekerja secara maksimal. Nah, alasan yang ketiga anak-anak yaitu menghemat waktu. Pastinya ya, ketika seseorang itu sakit, maka orang itu harus izin dari sekolah atau izin dari tempatnya bekerja dan kemudian harus pergi berobat, dan berobatnya itu tidak langsung instan ya, tidak langsung minum obat dan kemudian langsung sembuh, tidak, melainkan harus menunggu pemulihan dulu ya kan. Apalagi kalau harus misalnya periksa darah ya, harus cek laboratorium, itu harus menunggu hasilnya untuk beberapa hari ya, beberapa saat. Nah, itu akan banyak menghabiskan waktu yang bisa kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat yang lain. Nah, jadi di sini ada 3 ya anak-anak ya, manfaat secara langsung kenapa kesehatan itu penting untuk kita jaga. Dan sekarang manfaat yang tidak langsung. Yang pertama, peluang sukses. Maksudnya apa? Peluang sukses di sini misalnya kalau kita bisa bekerja ya, misalnya seseorang itu bekerja dan kemudian kondisi kesehatannya itu baik, maka seseorang itu bisa meniti karirnya dengan baik. Kalian juga bisa meniti karir pendidikan kalian dengan baik. Itu artinya lambat laun kalian akan bisa menuju kepada kesuksesan. Kesuksesan belajar, kesuksesan karir, itu didukung dengan tubuh yang sehat. Yang kedua, tabungan masa depan. Kenapa bisa jadi tabungan? Nah, yaitu ketika seseorang itu sehat, maka orang itu bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat untuk orang lain. Tentunya ketika kita melakukan hal-hal yang bermanfaat, maka itu akan menjadi pundi-pundi pahala ya. Apalagi bila itu berkaitan dengan orang lain, membantu orang lain ya, maka itu akan menjadi tabungan kita. Yang ketiga, anak-anak alasannya yaitu kesempatan berbagi. Nah, ini juga tadi ya. Jadi dengan tubuh yang sehat itu, maka kita itu bisa lebih menghargai hidup kita dan kemudian kita bisa bersyukur dan bisa berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, itu anak-anak ya, manfaat secara langsung maupun secara tidak langsung mengapa kita harus menjaga kesehatan kita ya. Apalagi di situasi pandemi yang seperti ini anak-anak ya, maka kita harus ekstra menjaga kesehatan. Nah, tidak boleh panik, tetap harus gembira, tetap harus senang melakukan hal yang kita sukai ya, agar kesehatan kita juga membaik ya, agar kesehatan kita juga tidak terganggu, terutama kesehatan pada organ-organ peredaran darah kita seperti jantung, paru-paru, pembuluh darah, dan yang lainnya. Nah, anak-anak, jadi menjaga kesehatan adalah hal yang sangat penting ya, sekali lagi, khususnya organ peredaran darah kita. Dan kunci utama yaitu adalah berolahraga ya, untuk menjaga kesehatan kita. Selain pikiran kita yang selalu senang, juga berolahraga. Namun ada lagi loh kira-kira yang membuat hidup kita jadi bahagia itu ya, yaitu dengan cara berpantun anak-anak. Nah, apalagi kalau pantunnya adalah pantun jenaka. Kita lihat di sini ya, contoh-contohnya. Buaya putih hidup di rawa, meronta-ronta terjerat jaring. Perut sakit menahan tawa, gigi nenek loncat di piring. Nah, jadi
dengan pantun jenaka seperti ini kita akan mudah tertawa, merasa senang gitu anak-anak ya. Ini lucu sekali. Jadi kalau orang tua itu kan memang biasanya menggunakan gigi palsu ya. Dan kalau mungkin tertawa berlebihan itu giginya bisa copot dan copotnya di piring ketika mau makan misalnya ya. Oke, kita simak contoh yang selanjutnya. Buah pisang, buah tomat disimpan di dalam lumbung padi. Pantas tercium bau menyengat, rupanya kau belum mandi. Nah, ini juga ya. Jadi kalau kita mau ini ya, bergurau, bercanda dengan teman, kita bisa gunakan pantun seperti ini dan suasananya akan menjadi lucu dan membuat semua orang tertawa. Masih ada satu contoh lagi anak-anak, kita simak ya contohnya. Kapal berlayar di Laut Jawa. Nahkoda mengacungkan jempol. Adik menangis lalu tertawa melihat kakak masih mengompol. Waduh, kakaknya kok masih ngompol? Seharusnya adiknya yang masih ngompol ya. Jadinya diketawain deh sama si adik. Nah, jadi anak-anak ini ya tadi sudah disebutkan di awal. Jenis pantun yang sudah dibacakan tadi adalah jenis pantun jenaka. Nah, pantun jenaka itu apa ya? Pantun jenaka itu pantun yang berisikan hal yang lucu, yang memang bertujuan sebagai hiburan atau untuk menghibur. Nah, kira-kira nih anak-anak, kalau kalian diminta untuk membuat pantun jenaka sendiri, bisa apa tidak ya? Tanpa melihat internet? Ayo, bisa tidak ya? Challenge. Nah, jadi itu tugas untuk kalian anak-anak ya. Kalian membuat pantun, silakan membuat pantun, kemudian pantun itu dibacakan. Nah, nanti kalau misalnya sudah ada pengumpulan tugasnya di Teams, kalian silakan dibacakan pantunnya itu dalam bentuk video ya. Nah, tentunya sebelum dibaca, kalian akan menulis dulu pantunnya. Silakan boleh dituliskan di halaman 41. Dan kemudian kalian merekam diri kalian ketika membacakan pantun itu. Pastinya videonya tidak akan terlalu lama sehingga akan memudahkan kalian untuk submit, untuk mengumpulkan ya. Hanya mungkin sekitar setengah menit saja. Baik, mudah tidak ya? Mudah dong. Pantun jenaka membuat orang tertawa, ya kan? Nah, anak-anak, sekiranya cukup materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami tadi yang sudah didiskusikan bersama ya. Memahami apa yang sudah didiskusikan bersama dan bisa bermanfaat untuk kalian kelak ya. Amin. Baik, anak-anak terima kasih sudah menonton, sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.